Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilda Mardiana dan rekan saya Dewi Masuroroh dari kelompok 8 Manajemen A akan memaparkan materi dari mata kuliah Bisnis Syariah yaitu mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebelumnya, seperti yang sudah kita pahami, bahwa ekonomi itu merupakan kegiatan untuk mencapai kebutuhan hidup manusia. Di dalam ekonomi syariah sendiri, kita sudah mengenal beberapa hal, di antaranya seperti akad-akad yang melibatkan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Nah, akad-akad ini misalnya seperti musyarakah, mudharabah, dan lain sebagainya. Tidak jarang, akad-akad yang dilakukan oleh para pihak ini menimbulkan hal-hal yang memang menyebabkan perbedaan pendapat. Atau misalnya ada hak-hak yang tidak dipenuhi atau ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh pihak yang lain. Sehingga ini berpotensi menimbulkan suatu sengketa. Nah, sengketa ini sebisa mungkin haruslah ada penyelesaiannya. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam penyelesaian sengketa dari ekonomi syariah. Untuk memahami mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai apa itu yang dimaksud dengan sengketa. Maka di sini ada pengertian dari sengketa itu sendiri. Apa sih sengketa itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan yang bernilai baik merupakan uang ataupun benda. Sedangkan ada nih menurut KBBI, yaitu sengketa merupakan suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan atau perselisihan. Sehingga kita dapat lihat bahwa sengketa itu merupakan kondisi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya pertentangan perbedaan pendapat yang akan menimbulkan terjadinya sengketa. Selanjutnya, konflik terjadinya sengketa. Nah, sengketa bisa menjadi atau terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang berselisih sehingga kedua pihak berbeda pendapat beranjak dalam sengketa. Konflik-konflik itu terdiri dari bisa konflik terkait data, konflik terkait kepentingan, terkait hubungan atau struktural dan nilai. Selanjutnya, penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah. Yang pertama yaitu proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis. Ketidaksepahaman dalam proses bisnis akan menimbulkan terjadinya sengketa. Selanjutnya ada akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan. Misalkan kita sudah akad tapi sulit untuk dilaksanakan karena pihak satu dengan pihak yang lainnya berbeda pendapat atau terdapat perselisihan. Selanjutnya, macam-macam sengketa. Dalam sengketa ini terdapat beberapa macam ya, yaitu yang pertama sengketa di bidang ekonomi syariah, antara lain lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya, seperti bank gitu ya. Sedangkan yang kedua, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga, sengketa di bidang ekonomi syariah, yaitu antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan atau adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, sengketa ekonomi syariah juga dapat terjadi dalam bentuk perkara permohonan, permohonan pernyataan violet, PPP, dan juga
dapat berbentuk penundaan kewajiban pembayaran utang. Di bidang ekonomi syariah dan perkara derivatif kepailitan atau itu murni ya sebagai perkara kepailitan. Selanjutnya, jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, ada dua macam jenis nih. Ada yang litigasi dan non-litigasi. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai litigasi. Sebentar. Nah, ini ya litigasi. Litigasi atau melalui pengadilan. Jadi penyelesaian sengketanya dilaksanakan dengan proses pembicara di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur atau memutuskan dilaksanakan oleh hakim. Yang ini akan disampaikan oleh rekan saya. Mungkin segitu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Masuro. Di sini, saya sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, Hilda Mardiana. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Ini adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Untuk dasar hukumnya, ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, jadi alternatif penyelesaian sengketa itu adalah merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Nah, jadi di dalamnya itu ada konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Jadi ini merupakan alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui lembaga peradilan. Jadi dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi ini. Selanjutnya yaitu dapat dilihat ya bahwa macam-macam penyelesaian sengketa non-litigasi ini dia terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah arbitrase. Jadi arbitrase ini adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan yang dia didasarkan pada perjanjian arbitrase. Dan perjanjian ini dia dibuat secara tertulis oleh para pihak yang melalui sengketa. Nah, selanjutnya juga ada negosiasi. Jadi, negosiasi ini adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak ini tanpa melalui proses peradilan, yang mana tugasnya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, itu juga ada mediasi. Ini juga merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh suatu kesepakatan. Dan di dalam mediasi ini ada menunjukkan pihak ketiga, yakni mediator, yang mana dia akan membantu untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya adalah konsiliasi. Ini adalah adanya penengah yang akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak untuk dia mengusahakan suatu solusi yang tepat yang diterima. Kemudian adalah penilaian ahli. Ini adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang dia bersifat teknis yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, jadi di antara litigasi dan non-litigasi ini terdapat beberapa hal yang membedakannya. Yang pertama, dari litigasi itu adalah lembaga peradilan.
Sementara yang non-litigasi itu adalah non-peradilan. Nah, untuk sistem litigasi itu cenderung baku, sementara untuk non-litigasi itu berdasarkan konsensus atau kesepakatan para pihak. Kemudian, untuk litigasi ini juga dia cenderung terbuka sifatnya, diketahui oleh publik, sementara untuk non-litigasi hanya melibatkan pihak tertentu, maka dia dapat bersifat rahasia. Selanjutnya, yaitu mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Maka dapat kita pahami terlebih dahulu untuk mengetahui ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau disebut juga sebagai ekonomi Islam, yaitu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah itu artinya bersumber hukum Islam ya. Beberapa sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, ijtihad, atau kias, istisan, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup ekonomi syariah ini sendiri dia terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai pengadilan agama, di mana di dalam undang-undang ini merumuskan kewajiban dari peradilan agama. Itu dia terdapat beberapa ekonomi syariah yang di dalamnya itu meliputi satu bank syariah, kemudian lembaga keuangan mikro syariah, kemudian asuransi syariah, kemudian reasuransi syariah, kemudian reksadana, kemudian obligasi syariah, kemudian sekuritas syariah, kemudian pembiayaan syariah, penggadaian dana pensiun, dan yang terakhir yaitu bisnis syariah, yang mana ini adalah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan yang dia berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan Al-Quran dan hadis itu tadi. Selanjutnya yaitu ketika para pihak itu melaksanakan transaksi di bidang ekonomi syariah, itu tentu ya tetap akan berpotensi menimbulkan suatu sengketa. Para pihak itu bisa jadi tidak melakukan perjanjian sesuai perjanjian apa yang telah disepakati. Tentunya ini akan mengarah kepada munculnya sengketa. Nah, sengketa ekonomi syariah ini dia dapat terjadi ya antara beberapa hal. Jadi, sengketa ekonomi syariah ini merupakan sengketa di bidang ekonomi syariah yang dia dapat terjadi. Pertama, antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Jadi, antara lembaga dengan nasabah. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Jadi ini antara lembaga ya. Dan yang ketiga ini adalah antara orang-orang yang beragama Islam maupun bukan. Yang mana akad perjanjiannya disebut dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi ini tidak memandang dia muslim atau bukan. Ketika para pihak tersebut melakukan akad muzorobah musyarakah, maka juga dia dapat dikategorikan ketika ada sengketa. Dia adalah sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu untuk prinsip-prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini ada beberapa di dalam hukum ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ini juga dapat melalui litigasi dan non-litigasi. Nah, dia secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, as-sulhu atau perdamaian. Secara harfiah, ia mengandung pengertian
pertengkaran atau perselisihan selanjutnya, yaitu tahkim atau arbitrase. Ini artinya tahkim itu adalah menjadikan orang sebagai pencegah suatu perkara. Secara istilah, tahkim atau arbitrase adalah pemutusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim dan pengadilan. Selanjutnya yaitu Al-Qadha. Ini adalah lembaga peradilan. Al-Qadha ini berarti memutuskan atau menetapkan. Al-Qadha adalah menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Eh, Itu ya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 mohon maaf bila banyak kesalahan. Izin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.